Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sri Wahyuni dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses produksi dalam industri gelas serta penerapan produknya. Untuk kelompok 12 ini terdiri dari saya sendiri, Maisa Artisyani dengan NIM 049, dan rekan saya Nadila Iva Fauzia dengan NIM 021 dan Nisa Uribah NIM 037. Untuk subbahasanya meliputi pendahuluan, bahan-bahan gelas, proses produksi dalam industri gelas, diagram alir produksi dalam industri gelas, serta penerapan produk industri gelas. Untuk yang pertama, pendahuluan. Kaca merupakan zat cair yang sangat dingin jika dilihat dari segi fisikanya, dikarenakan struktur partikel penyusunnya itu saling berjauhan seperti dalam zat cair. Akan tetapi sebenarnya kaca itu berwujud padat. Hal ini terjadi karena proses pendinginan atau cooling yang sangat cepat sehingga partikel-partikel silika tidak sempat menyusun diri secara teratur. Sedangkan dari segi kimia, kaca merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir, serta berbagai penyusun lainnya. Kaca mempunyai sifat-sifat yang khas dibandingkan dengan golongan keramik lainnya. Sifat khas ini terutama dipengaruhi oleh keunikan silika atau SiO2 dan proses pembentukannya. Kaca merupakan salah satu produk dari industri kimia, yaitu industri kaca, di mana kaca, seperti yang telah dijelaskan tadi, kaca merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap dan dihasilkan dari dekomposisi serta peleburan senyawa alkali, alkali tanah maupun pasir. Nah, kaca ini merupakan salah satu produk industri kimia yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman, keberadaan kaca ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kaca termasuk bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat karena sifatnya yang unik dan khas seperti tahan terhadap serangan kimia, transparan, serta efektif sebagai isolator listrik. Akan tetapi masyarakat luas ini masih banyak yang belum mengerti lebih dalam terkait senyawa ini. Di samping itu, pengetahuan terkait proses pembuatan kaca dalam industri kaca sendiri itu masih minimum masyarakat yang tahu akan hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait bagaimana proses pembuatan kaca serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya yaitu sejarah industri gelas. Seni dalam membuat gelas ini merupakan salah satu pencapaian yang pernah ditorehkan dalam peradaban Islam di era keemasan. Nah, jauh dari sebelum Islam ada, industri gelas telah dikembangkan pada peradaban Mesir, Mesopotamia, dan Suriah. Pada era kejayaan Islam, industri gelas tumbuh pesat di sejumlah kota Muslim. Pada tahun 6000 atau 5000 sebelum Masehi, orang Mesir membuat permata tiruan dari kaca dengan keterampilan yang halus dan keindahan yang mengesankan. Kaca jendela sudah mulai disebut-sebut sejak tahun 290. Silinder kaca jendela ditemukan oleh para pendeta pada abad ke-12. Dalam abad tengah, Venesia memegang monopoli sebagai pusat industri kaca. Dan di Jerman dan Inggris, kaca baru mulai dibuat pada abad ke-16. Secara keseluruhan, sebelum tahun 1900, industri ini merupakan seni yang dilengkapi oleh rumus-rumus rahasia yang dijaga ketat.
Nah, gelas dan kaca untuk saat ini merupakan bahan yang umum dan banyak dipakai untuk keperluan rumah tangga, konstruksi, bangunan, ataupun alat-alat teknik. Untuk macam-macam gelas atau kaca dibedakan atas dasar susunan kimia. Yang paling sering dan banyak digunakan itu dari gelas kapur soda yang menghasilkan berbagai produk seperti alat makan dan minum, kaca untuk bangunan, bola lampu, gelas blok, genteng kaca, isolator listrik, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada bahan-bahan gelas. Untuk yang pertama ada pasir silika atau silika dioksida atau disingkat SiO2. Pasir silika atau bagian silikon ini didapat dari kuarsa atau bahan pokok pembuatan gelas yang dapat melebur pada suhu tinggi dan membentuk cairan bening. Dapat terjadi pengembangan gelas akibat perubahan suhu yang kecil. Kemudian ada bahan Na2O di mana merupakan gelas yang tampak jernih terbentuk dari proses pembakaran pada suhu tinggi soda abu atau soda as atau nama kimianya natrium karbonat Na2CO3. Ia akan memperbesar permukaan, mempertinggi daya tahan terhadap kejutan suhu, akan tetapi akan menurunkan sifat ketahan lamaan dari gelas. Untuk kalsium oksida atau CaO ini didapat dari batu kapur atau batu dolomit. Dalam prosesnya akan terjadi penurunan suhu lebur yang berfungsi untuk memperkuat gelas dan mempertinggi sifat ketahan lamaan gelas. Selain itu, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar dalam pembuatan gelas yaitu ditambahkan oleh pecahan gelas kaca atau disebut kulet kalsin untuk memudahkan proses peleburan. Next. Untuk bahan lain yang biasa digunakan dalam gelas ada boron trioksida B2O3, di mana boron trioksida ini didapat dari boraks Na2B4O7 10H2O. Ini digunakan untuk gelas yang pemuaiannya kecil dan gelas borosilikat. Kemudian ada aluminium oksida Al2O3. Aluminium oksida ini didapat dari feldspar atau nephelin cyanide, berfungsi untuk menaikkan suhu lebur dan viskositas dari massa gelas dan akan memperbaiki sifat tahan lama pada gelas. Kemudian ada timbal 2 oksida atau PbO, biasanya dalam penggunaannya dicampur dengan silika untuk membentuk gelas flint, berfungsi untuk gelas mutu tinggi dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu proses produksi gelas. Ada beberapa tahap proses pembuatan gelas. Yang pertama, persiapan bahan baku atau disebut dengan batching, kemudian pencairan atau disebut dengan melting atau fusing. Yang ketiga ada leburan kaca. Proses keempat, pembentukan kaca atau disebut dengan forming atau shaping. Kemudian yang kelima, penyangaian atau sepulindap atau disebut juga dengan annealing. Dan yang keenam, finishing dan quality control. Next. Untuk yang pertama yaitu persiapan bahan baku atau disebut dengan batching. Di bagian tahap ini dilakukan penggilingan, pengayakan bahan baku, dan pemisahan dari pengotornya. Serbuk bahan baku ditimbang dengan komposisi termasuk bahan-bahan aditif lain yang dibutuhkan seperti zat pewarna atau zat yang sesuai dengan kaca. Pada proses pengadukan campuran bahan baku dilakukan di dalam mixer agar campuran homogen sebelum dicairkan. Bahan yang akan diolah dibersihkan atau dimurnikan terlebih dahulu karena dapat memengaruhi mutu gelas yang dihasilkan serta memengaruhi proses pembuatan gelas. Agar gelas berwarna bening dan cerah digunakan bahan berkadar besi rendah yaitu kurang lebih 0,5%. Next. Proses yang kedua yaitu pencairan atau disebut baku yang telah homogen diayak sebelum dimasukkan ke tungku atau furnace yang bersuhu sekitar 1500 derajat Celcius sehingga campuran akan mencair menjadi leburan kaca. Pada proses pencairan tersebut terjadi reaksi seperti yang terpapar di slide berikut. Next.
Berikut juga reaksi yang terjadi pada proses pencairan pada suhu 630 hingga 780 derajat Celcius, dan ada pada suhu 600 derajat Celcius, pada suhu di bawah 600 derajat Celcius, serta pada suhu 884 derajat Celcius. Next. Yang ketiga yaitu proses leburan kaca. Tempat untuk mencairkan bahan baku kaca atau disebut dengan tanur kaca ataupun tungku terbagi atas 3 jenis, yaitu pot furnace, tank furnace, dan regenerative furnace. Pada pot furnace, untuk menghasilkan kaca-kaca khusus seperti kaca seni dan kaca optik dengan skala produksi yang kecil sekitar 2 ton atau lebih rendah. Untuk tank furnace, menampung sekitar 1.350 ton cairan gelas yang membentuk kolom di jantung furnace. Bahan dimuat dari satu ujung tangki kecil ke satu ujung suatu tangki besar yang terbuat dari blok-blok refraktor. Kemudian regenerative furnace. Terjadi proses pembentukan atau disebut dengan forming atau shaping. Next. Pada proses pembentukan kaca, terdapat beberapa jenis, yaitu proses workout. Secara vertikal, bahan cair dialirkan ke atas melalui bagian yang disebut debiteus. Bagian tersebut terapung di permukaan kaca cair dengan celah sesuai dengan ketebalan kaca yang diinginkan. Di atas debiteus, ada bagian sirkulasi air pendingin untuk mendinginkan kaca hingga 650 sampai 670 derajat Celcius. Pada suhu tersebut terjadi perubahan kaca menjadi plat padat dan bergerak dengan didukung roda pemutar atau disebut roller yang menarik kaca ke atas. Kemudian proses cold burn atau Liebig Owens. Proses ini kaca bergerak secara vertikal, kemudian horizontal setelah melewati roda-roda penjepit membentuk lembaran gelas menjadi lembaran-lembaran. Next. Selanjutnya proses Pilkington atau float proses. Bahan cair dialirkan dalam kolam berisi cairan timah panas. Cepatnya aliran memengaruhi tebal tipisnya kaca lembaran yang diproses. Kaca mengapung di atas cairan timah. Kaca tetap berupa cairan dengan pasokan panas berasal dari pembakar di atas kolam. Temperatur dalam kolam dikendalikan supaya kaca rata di kedua sisi secara paralel. Bahan yang biasa digunakan yaitu gas nitrogen murni. Kemudian aliran kaca lewat daerah pendingin yang ada di kolam dan keluar dalam bentuk kaca lembaran bersuhu kurang lebih 600 derajat Celcius. Untuk proses selanjutnya yaitu proses tube atau blow. Proses ini digunakan untuk membuat botol kaca, gelas kemasan, atau aneka bentuk karya seni lainnya. Next. Untuk yang kelima, penyangaian atau sembuh lindap atau disebut dengan annealing. Fungsinya yaitu untuk mencegah timbulnya tegangan antar molekul kaca yang tidak merata atau mencegah kepecahan. Pada proses ini terdiri dari dua aktivitas, yaitu kaca ditahan dalam waktu yang cukup di atas temperatur kritik tertentu untuk menurunkan renggangan internal, dan kaca temperatur ruang secara perlahan menahan renggangan hingga titik maksimum. Proses ini berlangsung di annealing layer. Pada jenis kaca lembaran, annealing layer dilewati oleh kaca yang bergerak di atas roda berjalan. Next. Untuk proses yang terakhir yaitu finishing dan quality control. Proses akhir industri gelas ini terdiri dari cleaning dan polishing, cutting, enameling, dan grading. Next. Selanjutnya ada diagram Alwir. Dari penjelasan tahap proses pembuatan gelas sebelumnya dapat dibuat diagram alir sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari persiapan bahan baku atau bashing, kemudian pencairan atau melting fusing menjadi leburan kaca,
Kemudian terjadi pembentukan kaca atau forming shaping, dilalui penyangraian atau serut lindap atau yang biasa disebut annealing, dan yang terakhir dilakukan proses finishing dan quality control dalam suatu industri. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan produk industri kaca. Jadi untuk hasil produk olahan kaca itu meliputi beberapa jenis, yaitu berupa kaca cermin, kaca lembaran, serat kaca, serta kaca pengaman, yang di mana masing-masing memiliki penerapan di kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kaca merupakan suatu benda atau suatu bahan atau suatu senyawa yang dapat yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan produk hasil di toko akuarium itu biasanya hasil produk olahan kaca itu dijadikan sebagai akuarium. Selanjutnya juga dalam bidang furniture dan bangunan itu kaca dimanfaatkan pintu. Selain itu di bidang kimia juga biasanya produk hasil olahan kaca itu dijadikan sebagai bahan pembuatan alat-alat kimia seperti gelas kimia, gelas penampung, dan sebagainya. Selain itu dalam rumah tangga juga kaca digunakan sebagai bahan untuk membuat gelas kaca, mangkok, ataupun piring. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.